Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup mesti merasakan mati. Setelah dikabarkan Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal dunia Senin 10 Mei 2021 saat azan maghrib atau berbuka puasa, media sosial dibanjiri ucapan duka dari para netizen. Ucapan bela sungkawa tersebut sangat beragam. Ada yang nyinyir, ada pula yang tulus mendoakan kepergian almarhum. Tak terkecuali Menko Polhukam Mahfud MD. Selamat jalan menghadap Sang Khalik Tengku Zulkarnain. Saya sering merasa dicerca tanpa alasan yang tepat oleh almarhum. Tapi saya diam karena saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Baru saja ada berita beliau wafat, saya sudah rindu lagi kepadanya. Semoga Allah mengampuni dan memberi surganya. Begitu ucapan duka Mahfud MD yang dikutip dari suarabali.id. Namun isi ucapan duka Mahfud tersebut menjadi perbincangan dan sorotan warganet. Fokus warganet ada pada dua kalimat, yaitu saya merasa dicerca tanpa alasan tepat oleh almarhum dan saya tahu almarhum merasa sedang berjuang. Dua kalimat ini menurut kacamata warganet tidak pantas disampaikan sebagai ucapan duka. Rasanya ada yang tidak beres dengan tweet Menko Polhukam ini. Tulis akun @cobeh09 yang menekankan pada dua kalimat, merasa dicerca dan almarhum merasa sedang berjuang. Ternyata warganet lainnya juga terganggu dengan frasa merasa sedang berjuang. Yang tidak nyaman bacanya kata-kata merasa sedang berjuang. Ambigu jelas ditampakkan tersirat dari Pak Emput. Gira perjuangan sampai akhir hayat, guru Ustadz Tengku Zul. Aku catat sebagai nasihat yang baik untuk imanku dan semangat cintanya pada negeri ini membangunkan patriotisme. Tulis akun @falski90. Dari frasa tersebut, warganet menilai Mahfud itu sombong, merasa tidak bersalah dan terkesan menyimpan dendam pada almarhum. Parah ya tweet seorang Menko kayak gitu sama orang yang sudah meninggal, sepertinya ada dendam sama almarhum. Tulis akun @eri_joel. Di sisi lain, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 atau PA212 Slamet Ma'arif meminta publik hingga buzzer tidak nyinyir soal meninggalnya Ustadz Tengku Zulkarnain yang meninggal karena terinfeksi COVID-19. Slamet menyampaikan lebih baik netizen dan buzzer panjatkan doa hingga mengampuni bila Ustadz Tengku Zul punya salah. Awalnya Slamet mengaku sangat kehilangan dan merasakan duka mendalam atas wafatnya Ustadz Tengku Zul. Bagi Slamet, Tengku Zul sudah menjadi sosok guru hingga saudara selama ini. Kami semua mencontoh beliau, bagaimana semangat beliau berdakwah sampai dengan akhir hayatnya. Tidak pernah berhenti berdakwah, dan sikap istiqomah tegasnya juga patut kita contoh. Hak ya hak, batil ya batil. Beliau sampaikan tak mengenal rasa takut. Itu yang menjadi pelajaran kita semua. Kata Slamet ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kemudian Slamet menyampaikan kalau Tengku Zul sudah meninggal dunia dan sebaiknya tidak perlu ada lagi yang melakukan bully atau nyinyir. Untuk yang lainnya, kawan-kawan netizen, buzzer, Ustadz Tengku Zul sudah meninggal. Jadi tidak perlu lagi dibully, tidak perlu lagi dicaci lewat media. Semua doakan saja, ungkapnya. Menurut Slamet, tidak ada manusia yang sempurna, termasuk Tengku Zul.
sehingga dirinya meminta semua pihak mengampuni semua kesalahan Tengku Zul semasa hidup. Mudah-mudahan untuk almarhum Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat semulia-mulianya. Tuturnya, saya minta kepada semua baik buzzer-buzzer yang ada, netizen, cuma satu minta, maafkan kesalahannya, doakan beliau, sambungnya. Sementara itu salah satu keluarga Ustadz Tengku Zulkarnain, yakni Ustadz Syahid, mengungkapkan kronologi wafatnya pendakwa asal Sumatera itu. Ustadz Tengku Zulkarnain masuk ke Rumah Sakit Tabrani pada 2 Mei 2021. Sang Ustadz merasa tidak enak badan selepas safari ceramah di berbagai lokasi di Kabupaten dan Kota Pekanbaru. Setelah ceramah itu kondisinya menurun sedikit, maka memilih bed rest di rumah sakit. Beliau memilih dirawat di Rumah Sakit Tabrani, kan pemiliknya itu keluarga beliau, keponakan beliau. Beliau memilih bed rest di rumah sakit, jelas Ustadz Syahid. Selama dirawat untuk istirahat ini, Ustadz Syahid mengatakan awalnya kondisi Tengku Zul sempat memburuk. Semakin hari semakin sesak. Namun perkembangan perawatan Ustadz Tengku Zul akhirnya makin membaik. Malahan pada Senin pagi, Ustadz Tengku Zul sudah berkomunikasi dengan dokter yang merawatnya di Rumah Sakit Tabrani. Alhamdulillah masih berkomunikasi dengan baik, ujar Ustadz Syahid. Namun kondisinya berbalik memburuk pada Senin siang sampai sore hari. Ustadz Tengku Zul terus menurun kondisinya. Selepas azan maghrib, beliau melepaskan nafas terakhir untuk selama-lamanya, kata perwakilan keluarga tersebut. Ustadz Syahid mengatakan belakangan ini tidak ada keluhan kesehatan yang disampaikan oleh Ustadz Tengku Zul. Ia bertemu dan berdiskusi dengan Ustadz Tengku Zul sebulan terakhir. Sejak itu belum bertemu dengan Tengku Zul, paling berkomunikasi per telepon saja. Nah, ternyata tidak ada yang bisa dibanggakan di atas dunia ini. Kita hanya bisa dikenangkan dalam kebaikan atau keburukan. Perlu diingat, hari ini dunia adalah nyata. Akhirat hanya cerita. Tapi setelah mati, dunia hanya cerita. Akhirat menjadi nyata. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.